Di ujung barat daya Jawa Timur, tersembunyi sebuah kota kecil yang dikelilingi pegunungan kapur dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, Pacitan. Banyak orang menyebutnya kota seribu goa, karena di perut buminya tersimpan ratusan gua kapur yang penuh stalaktit dan stalagmit, seolah menjadi saksi bisu perjalanan panjang sebuah daerah yang kaya cerita. Konon, pada masa lampau, daerah Pacitan masih berupa hutan lebat yang dihuni binatang buas. Di antara pepohonan besar itu, terdapat sebuah batu besar menyerupai meja, Watu Mejo. Penduduk percaya, batu itu adalah tempat bertapa seorang tokoh sakti bernama Kiai Tunggul Wulung, yang kelak membuka jalan peradaban Pacitan. Dari pertapaan itu, lahirlah pemukiman pertama di sekitar aliran Sungai Grindulu. Seiring waktu, Pacitan masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Mataram. Sekitar abad ke-18, berdirilah Kadipaten Pacitan. Adipati pertama adalah Raden Tumenggung Notoprojo, seorang bangsawan Mataram yang dipercaya menjaga wilayah pesisir selatan. Pacitan menjadi benteng penting, karena berhadapan langsung dengan lautan luas, jalur yang rawan bajak laut maupun serangan musuh dari selatan. Pada era Belanda, Pacitan menjadi daerah strategis meskipun terisolasi oleh pegunungan. Belanda membangun jalan-jalan untuk menghubungkan kota kecil ini dengan Ponorogo dan Solo. Namun, penderitaan rakyat semakin berat akibat pajak dan kerja rodi. Dari sinilah muncul perlawanan rakyat Pacitan yang dikenal dengan keberanian dan keteguhan, meskipun sering dilupakan dalam buku-buku sejarah besar. Pacitan juga punya peran penting saat masa revolusi kemerdekaan. Gua-gua alami, seperti Gua Tabuhan dan Gua Gong, kerap dijadikan tempat persembunyian dan rapat para pejuang. Dalam keheningan gua yang dingin, strategi melawan Belanda disusun, sementara suara gamelan alam dari stalaktit Gua Tabuhan menjadi semacam penguat semangat. Tak hanya berhenti di situ, Pacitan melahirkan seorang putra bangsa yang kelak menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, SB. Dari tanah kecil nan jauh dari keramaian inilah, seorang anak desa menapaki jalan panjang menuju Istana Negara. Hal ini membuat Pacitan semakin dikenal luas, bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena sejarah hidup tokoh besar yang lahir di sana. Kini, Pacitan bukan lagi kota terpencil yang sunyi. Julukan Kota 1001 Goa dan Paradise of Java membuatnya dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia. Pantainya, seperti Pantai Kelayar, Watu Karung, Teleng Ria, hingga Buyutan, menjadi surga bagi wisatawan dan peselancar. Namun, di balik keelokan alam itu, Pacitan tetap menyimpan cerita lama, legenda, perjuangan, dan jejak sejarah yang membuatnya unik di antara kota-kota lain di Jawa Timur.